terkandung kenapa adzan harus dijawab gitu ya dalam sunnahnya. Itu sangat dalam sekali ya, sangat dalam sekali, yang menjadi dasar, yang menjadi sebuah fondasi untuk kita bisa istiqomah ya. Ketika mendengar lafaz azan itu kita diingatkan ya dengan asyhadu alla ilaha illallah, diingatkan dengan janji baiat kita kepada Allah, meyakini Allah, meyakini Muhammad utusan Allah. Kalau kita benar meyakini ketauhidan kita tentang hal yang diucapkan itu syahadat, kenapa kita masih melakukan apa yang dilarang Allah? Kenapa kita masih belum berusaha sungguh-sungguh mendekatkan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah? Itu. Terus bersahadat. Kita itu tiap hari terus bersahadat, melapatkan, mengungkapkan janji-janji kita ya kepada Allah, berbaiat tentang keyakinan kita. Ya, itu ya. Baik, yuk, mari bareng kita perbaiki sholat. Nantilah untuk bumbu-bumbunya setelah sholat itu apa ya, dimanfaatkan waktu luangnya ya. Nanti masuk ke khusyuk dalam beribadahnya ya, khusyuk dalam sholatnya. Kita biasakan dulu untuk masalah manajemen waktunya ya. Bisa itu karena terbiasa. Benar harus dibiasakan. Ya. Luangkan dulu waktunya untuk memanage waktu sholat. Ya. Yuk, coba yuk. Nah, sekarang sholat zuhur. Ya. Yuk, manage. Untuk waktunya, tapi untuk hari Senin sekarang itu saya ada tugas ya, memimpin sholat zuhur berjamaah untuk siswa-siswi putra kelas 10, 11, 12. Oke, sudah sampai Nagreg ternyata ya. Nagreg nih. Nah, di sini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya. Lawan arah lebih dekat mungkin ya. Daripada harus muter ke bawah dulu, naik lagi gitu mungkin ya. Karena rumahnya di sana udah maklum lah, tapi kita sebagai yang arah ke Garut ini harus hati-hati ya, karena memang kadang-kadang ya banyak daerah sini kan memang dulunya itu dua arah ya, sekarang jadi satu arah ya. Ini adalah solusi ketika adanya lingkar Nagreg itu untuk menghindari kemacetan di titik Nagreg ini. Tapi sangat disesali kemarin coba lihat komenan ya terhadap pabrik Nike ya, yang di Cijolang itu depan SMK 6 itu. Ini adalah keputusan Bupati Garut yang sebelumnya Rudi itu
sangat luar biasa. Ketika sudah ada solusi lingkar nagrek, diizinkan ngebangun pabrik di depan jalan nasional, terjadilah kemacetan kembali, ya. Di titik yang lain sekitar ini, ya, sekitar nagrek ini. Makanya untuk jadi pemimpin itu, pejabat pemerintah itu harus benar-benar bijak, ya. Harus benar-benar bijak. Jangan mengedepankan keuntungan semata, materi semata, tapi sekali lagi berjalanlah atas dasar kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diterapkan itu menzolimi, ya. Nah, kita masuk ke kanan, ya. Hampir saja lupa, ya. Kita arahnya ke kanan, ya. Kananan, biasanya kirian, kita kanan, ya, lewat Kadungora Leles 831. Mudah-mudahan sempatnya setengah jam lagi, mudah-mudahan sampai di Bank Mandiri Wanaraja, ya. Oke. Nah, di sini tanjakan ada agak ini curam juga, ya. Ya. Truk besarnya tidak kuat. Nah, ini alat pun sepertinya mejen. Oke. Awas, hati-hati persimpangan di sebelah kiri. Lebar juga, ya, ini. Itu, ya, kebijakan jangan sampai menzalimi masyarakat. Takutlah kepada Allah, ya, bukan kepada pimpinan di atasnya dan lain sebagainya. Ingat urutannya itu apa? Ittaqullah, non atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada para pemimpin di antara kalian, ya. Tidak boleh bertentangan, ya, dengan ketentuan Rasul, ketentuan Allah si pemimpin itu. Ketika pemimpin bertentangan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, ya kita ikuti Allah dan Rasul, bukan pemimpin itu, gitu, ya. Itu. Jadi itu urutannya, ya. Kan iya kita harus oleh amri. Karena itu apanya apa? Allah dulu, ya. Atiullah wa atiur rasul, ya. Patokannya itu. Itu makanya takutlah kepada Allah lah, para pemimpin yang diberikan Allah amanah, diberi amanah oleh Allah, ya. Tolong takutlah kepada Allah, ya, karena semua akan dipertanggungjawabkan, semua akan diberikan penghisaban. Sadarlah bahwa kebahagiaan, ya, di dunia ini hanyalah fata morgana. Manjakanlah dirimu untuk kepentingan akhirat, ya. Kesenangan di dunia itu hanya fata morgana sementara. Seperti halnya kamu pergi ke restoran berbintang, restoran mewah dengan makanan yang hanya sedikit, sedap di lidah, enak sekali. Bahkan kalau di film animasi anime itu, ya, sampai wah membayangkan gimana gitu, ya, ketika memakan makanan paling enak di dunia. Tapi ingatlah, ketika makanan itu habis di mulut, masuk ke perut, hilanglah semua. Hilanglah semua. Itu dunia. Itu contoh hal kecil di dunia. Fata morgana sementara, ya.
hanya sementara. Apalagi makanan yang mengenyangkan masuk ke perut, kenyang, sudah. Ketika sistem produksi yang ada di perut itu menghancurkan semuanya, kemudian dibuang lewat kotoran, selesai. Dan circle dan apa ya, circle-nya itu akan terus, ya, apa, rantainya, perputarannya akan terus seperti itu. Dunia itu sementara. Kita itu harus visioner, bukan kumaha engke, keun we engke mah. Tidak bisa seperti itu dalam masalah akhirat. Itu benar-benar harus di-manage, dipersiapkan sematang mungkin untuk kebahagiaan kita, ya. Bukan kita, kamu, iya aku, masing-masing, ya. In asantum dan pesikum. Kebaikan yang dilakukan oleh dirimu adalah untuk kebahagiaan dirimu, hanya untuk kebahagiaan dirimu. Apa yang kau ragukan lagi? Ya, ingatlah, mari kita bersama-sama, ya, menyadarkan diri supaya tidak terlalu terlena, ya. Itu aja, kita analogikan saja seperti, bukan analogi ya, tapi coba sedari dari hal makan saja, dari rasa. Ketika sudah tidak ada di mulut, rasa itu hilang, ya. Itulah dunia. Atau minum saja, menghilangkan dahaga. Oke, kita masuk ya ke sini ya. Garut kasih jalan lingkar, via lingkar. Oke, harus masuk sini ya, lingkar Kadungora nih, Jalan Soekarno Hatta. Jangan lingkar yang di depan yang leles, itu cuma pendek, gitu ya. Di sebelah sini masuknya supaya rutenya lurus terus ya sampai ke mentok ke Banyuresmi ya, Lui Goong, sampai rute Lui Goong. Oke, sekarang jam 8.38. Oke, kita gaskan we. Ya, kita ngebut di 80 nih, stabilkan, tetap hati-hati ya. Apalagi di sini tuh kalau sore itu banyak yang main layang-layang ya. Apalagi siang nih banyak pertigaan, lalu lalang, volume kendaraan banyak. Tetap hati-hati. Nah, ini pemandangannya ya, pemandangannya nih. View Kadungora ini nih. Itu nggak tahu gunung apa ya. Kadungora leles, leles Kadungora. Ada yang bilang Garut ada teraman, banyak gunung. Ketika banyak gunung, paling aman dari gempa. Karena pakunya banyak. Karena gunung itu adalah paku bumi ya, yang membuat bumi stabil, tidak bergoyang.
Tapi harus hati-hati ketika gunungnya itu habis, dihilangkan, ya, itu akan menjadi tanda bahaya untuk daerah tersebut. Ya. Ketika penumpangnya tidak ada, penstabilnya tidak ada, itu akan menjadi bencana. Ya. Yuk sekali lagi berusaha yuk, jangan sampai terlena. Kita diuji ya sama Allah dengan ujian tentang harta. Nah, apakah itu kemiskinan atau kekayaan? Yuk coba kembalikan sekali lagi kepada Allah, ya, kembalikan innalillahi ini harara tadi nyalip